Oke, kita mulai ya anak-anak ya. Jadi karena waktu Mister cuma hanya 10 menit ini kira-kira. Untuk mempersingkat waktu, mulai kita belajar untuk IPS. Oke, Mister minta tolong David Stanley, pimpin kita dalam doa anak. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, makasih atas pagi ini Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kami, berkati Mr. Arif juga Tuhan, supaya kami bisa belajar dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Oke, jadi Mister seperti informasinya Mister sebelumnya, Mister akan jelaskan melalui bagan, ya, bagan pelaku ekonomi. Nah, memang bagan ini tidak lengkap gitu ya, tidak lengkap dalam artian seharusnya nanti garis-garisnya itu lebih banyak dari hal itu. Cuman Mister hanya berikan gambaran alurnya gitu ya, satu alurnya saja gitu ya. Oke, Mister akan share terlebih dahulu. Oke, nah ini adalah bagan pelaku ekonomi. Nah, sebelum mulai, Mister akan jelaskan pasar input itu adalah pasar faktor produksi. Oke, pasar input itu adalah pasar faktor produksi. Pasar output itu adalah pasar barang dan jasa. Oke, jadi proses tawar-menawar, permintaan penawaran itu terjadi di pasar, gitu kan? Nah, pasar input itu berarti dia pasar faktor produksi, pasar output itu berarti pasar barang dan jasa. Nah, kita mulai dari rumah tangga konsumen. Untuk rumah tangga konsumen, perhatikan garis biru. Ya, Mister coba besarkan sedikit biar. Oke. Nah, untuk rumah tangga konsumen, perhatikan untuk garis biru. Mister mulai dari yang garis yang pertama, yang paling atas. Nah, dia ke pasar input. Ya, garis yang ini ke pasar input ini artinya konsumen menawarkan faktor produksi yang dia miliki di pasar input. Nah, yang menggunakannya kan produsen. Benar ya? Yang menggunakannya adalah rumah tangga produsen. Maka garis berikutnya adalah ke rumah tangga produsen. Jadi seharusnya di sini rumah tangga produsen melakukan permintaan faktor produksi di pasar input. Rumah tangga konsumen menawarkan faktor produksinya di pasar input. Oke. Nah, garis berikutnya adalah di rumah tangga produsen. Nah, setelah itu, kenapa rumah tangga konsumen ada ke pemerintah? Ingat seperti yang dijelaskan perannya salah satunya adalah membayar pajak konsumsi. Itu yang Mister bilang kan? Dan membayar pajak untuk faktor produksi yang digunakan oleh produsen. Maka ada garis lagi satu yaitu adalah garis ke pemerintah. Ini adalah garis pembayaran pajak. Oke, jadi yang biru ini dari rumah tangga konsumen, pasar input ke rumah tangga produsen. Jadi rumah tangga konsumen menyediakan atau menawarkan faktor produksinya, yang menggunakannya adalah rumah tangga produsen. Nah, kalau rumah tangga konsumen ke pemerintah, itu artinya rumah tangga konsumen membayar pajak ke pemerintah. Oke, berikutnya rumah tangga produsen. Nah, perhatikan rumah tangga produsen, garis yang merah ini, ya, garis merah ke pemerintah. Itu artinya rumah tangga produsen membayar pajak ke pemerintah. Oke, membayar pajak ke pemerintah. Nah, garis yang merah kalau kalian lihat, rumah tangga produsen ini kan menghasilkan barang dan jasa atau menyediakan barang dan atau jasa. Makanya yang dia masuk adalah di pasar output. Nah, pasar output ini kan tadi Mister bilang pasar barang dan atau jasa. Yang mengkonsumsinya adalah konsumen. Jadi produsen menawarkan
barang dan jasa, konsumen melakukan permintaan barang dan jasa. Oke, jadi rumah tangga konsumen menyediakan atau menawarkan barang dan jasa, rumah tangga konsumen itu melakukan permintaan barang dan jasa. Oke, itu rumah tangga produsen. Nah, pemerintah kalau kalian lihat ada ke pasar input, ada ke pasar output yang hijau ini, ya. Jadi pemerintah di sini dia bisa sebagai produsen, bisa sebagai konsumen. Nah, kalau dia ke pasar input, berarti penyedia faktor produksi, nah posisi pemerintah adalah sebagai konsumen. Maka yang menggunakan faktor produksi yang disediakan pemerintah adalah produsen. Oke. Kalau pemerintah sebagai produsen, berarti dia menghasilkan barang dan jasa, maka garisnya ke pasar output. Yang menggunakannya atau yang mengkonsumsinya adalah rumah tangga konsumen. Oke, jadi perannya kan kalau pemerintah ada dua. Pemerintah perannya dua itu antara lain adalah sebagai produsen, sebagai konsumen. Ya, jadi pemerintah bisa ke pasar input, bisa ke pasar output. Kalau ke pasar input yang menggunakan berarti rumah tangga produsen, kalau pasar output yang menggunakannya berarti rumah tangga konsumen. Nah, sekarang masyarakat luar negeri. Kalau dia kalau rumah masyarakat luar negeri ini masuk di pasar input, berarti masuk di pasar faktor produksi, maka yang menggunakannya adalah rumah tangga produsen. Kalau masyarakat luar negeri ini masuk di pasar output atau pasar barang dan jasa, maka yang menggunakannya adalah konsumen. Oke. Nah, apakah selalu masyarakat luar negeri yang melakukan ekspor ke pasar input, ke pasar output? Seharusnya tidak. Ada garis yang namanya garis pasar input ke masyarakat luar negeri juga, pasar output juga ke masyarakat luar negeri. Seharusnya garisnya ini ya tanda panahnya di belakang dan di depan gitu ya. Jadi di dua sisi itu ada tanda panahnya. Contohnya misalnya masyarakat luar negeri melakukan ekspor pasar input. Di pasar input dia juga memungkinkan melakukan impor di pasar input. Masyarakat luar negeri melakukan ekspor di pasar output. Dia juga memungkinkan melakukan impor di pasar output. Oke, pemerintah juga sama. Pemerintah juga memungkinkan melakukan konsumsi untuk pasar output, konsumsi untuk pasar input. Oke, jadi sama saja kan karena pemerintah bisa posisinya sebagai produsen, sebagai konsumen. Ya, cuman supaya lebih simpel gitu ya, maksudnya Mister biar lebih simpel, Mister dijelaskan alurnya yang mudah gitu ya. Seharusnya adalah timbal balik. Kayak rumah tangga konsumen di pasar input berarti rumah tangga konsumen menawarkan faktor produksinya ke rumah tangga produsen. Kalau garis baliknya yaitu adalah rumah tangga produsen melakukan permintaan faktor produksi ke rumah tangga konsumen. Rumah tangga produsen melakukan pembayaran sewa atas penggunaan faktor produksi. Itu juga bisa. Nah, cuman ini Mister biar lebih mudah menjelaskan ke kalian, Mister hanya menggunakan satu garis ya supaya alurnya terlihat. Oke, jadi seperti itu. Nah, kita akan lebih banyak nanti menjelaskan di pertemuan selanjutnya ya, karena waktu kalian di kelas kalian terbatas gitu ya. Oke, Mister akan stop share terlebih dahulu. Kita akan ketemu di hari Senin untuk Mister lebih jelaskan lebih lagi untuk bagannya. Setelah itu kita akan lanjut materi berikutnya. Oke, sip. Bisa kasih tanda jempol ke Mister biar Mister tahu Mister didengarkan gitu ya. Oke, thank you Dika, thank you Rania. Oke, jadi sampai berjumpa di hari Senin ya. Yang tadi itu penjelasannya belum selesai ya, tapi Mister cuma kasih pengantarnya saja. Oke, God bless you, sampai berjumpa di hari Senin. Oke. Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 8B. Apa kabar hari ini? Miss harap semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya untuk belajar online. Yang bisa dengar suaranya Miss boleh kasih respon atau boleh open kamera ya. Oke, thank you. Udah ada 6 orang, 8.
yang kasih respon. Yang lainnya silahkan. Nishan, Kenatan, Karsten, Tania, Fabio, Evelyn, belum Ethan. Oke. Thank you responnya. Nah, seperti yang Miss umumkan beberapa dari minggu lalu ya, hari ini kalian kuis. Ya, kuis matematika tentang teorema Pitagoras. Sebelum mulai kuisnya, ada yang mau menanyakan tentang teorema Pitagoras? Atau Miss yang tanya, ada ingat? Pastinya udah ingat dong, kan belajar ya. Apa bunyi teorema Pitagorasnya atau dari rumusnya seperti apa? Teorema Pitagoras itu ya. Siapa yang ingat? Teorema Pitagoras itu rumusnya gimana atau bunyinya? Sisi miring sama dengan kuadrat sisi miring. Nah, sisi miringnya itu dipangkatin 2 dulu, terus sama dengan jumlah kuadrat dari sisi siku-siku atau alas dan tingginya itu masing-masing dikuadratin, terus dijumlahkan. Ya, tuh. Sisi miring itu berarti kan sisi terpanjang. Ya. Oke, Nishan. Ya, sisi miring itu sisi terpanjang pada segitiga siku-siku. Nah, sekarang kalau mencari jenis segitiga, menentukan jenis segitiga. Bagaimana caranya menentukan jenis segitiga jika diketahui panjang ketiga sisi dari segitiga tersebut? Kalau pada segitiga siku-siku kan udah tadi ya berlaku teorema Pitagoras, yaitu C pangkat 2 atau sisi miring dipangkatin 2 sama dengan sisi siku-sikunya dipangkatin 2 lalu dijumlahin. Artinya alas dari segitiga itu dipangkat 2 terus ditambahin dengan tinggi segitiga itu dipangkatin 2. Sekarang kalau ternyata jumlah kuadrat dari sisi siku-siku itu jika sisi miring kuadrat itu lebih dari jumlah kuadrat sisi siku-sikunya, berarti dia termasuk segitiga apa? Ada yang ingat? Termasuk segitiga ya tumpul. Kalau misalkan sisi miringnya dikuadratkan kurang dari jumlah sisi kuadrat dari sudut sisi siku-sikunya, berarti lancip. Ya, jadi kita bandingkan kuadrat dari sisi miring dengan kuadrat dari sisi siku-sikunya yang alas dan tinggi itu ya. Dijumlahkan dulu. Oke, lalu misalkan pada segitiga hanya diketahui satu buah sisi, lalu sudut. Gimana caranya mencari panjang sisi lainnya? Pakai, kalau misalnya segitiganya bersudut 30, 60, 90, gimana caranya nyari? Ya, pakai perbandingan, pakai angka perbandingan 1 banding akar 3 banding 2. Apa artinya 1? 1 itu adalah angka perbandingan untuk sisi di hadapan sudut 30 derajat. Ingat ya, 1 itu untuk yang di hadapan sudut 30 derajat. Kalau akar 3 itu adalah angka perbandingan untuk sisi yang di hadapan sudut 60 derajat. Lalu 2 itu adalah angka perbandingan untuk sisi yang ada di hadapan sudut 90. Oke, sudah. Apa lagi ya? Selain itu, ingat penggunaan teorema Pitagoras pada jarak antar 2 titik. Ya, jarak antar 2 titik gimana caranya nyari? Jarak antar 2 titik, misalnya diketahui titik A dan titik B ya koordinatnya, berarti gimana caranya mencari jarak antara titik A dan titik B? Ya, pakai yang
selisih ya, cari selisih komponen X dari kedua titik, selisih komponen Y dari kedua titik, lalu pangkatkan 2 masing-masing, setelah itu dijumlahkan dan diakarkan. Atau rumusnya akar, X2 kurang X1, tutup kurung, dipangkatin 2, ditambah, buka kurung, Y2 kurang Y1, tutup kurung, dipangkatkan 2. Oke. Kemudian, nah, diagonal pada persegi. Diagonal pada persegi gimana caranya nyari? Panjang diagonal pada persegi, nah, adalah D sama dengan akar S kuadrat tambah S kuadrat, atau sama dengan akar dari 2S kuadrat. S kuadratnya bisa dikeluarkan, jadinya S akar 2. Ya. Kalau diagonal pada persegi panjang, nah, sama aja seperti nyari sisi miring ya, konsepnya. Mau diagonal persegi panjang, cara mencarinya sama seperti mencari sisi miring pada segitiga. Hanya saja kalau diagonal persegi kan alas dan tingginya sama ukurannya, yaitu S. Kalau pada persegi panjang ya beda ya, yang panjang kuadrat tambah lebar kuadrat, lalu diakarkan. Kemudian satu lagi yang perlu Miss review mungkin, itu ingat soal cerita tentang jembatan ya yang menggunakan tali baja. Nah, itu diingat kembali. Oke, itu saja. Mungkin ada yang bertanya? Ada 4 soal pilihan ganda dan 2 soal esai. Soal pilihan ganda langsung centang klik jawabannya di situ. Soal esai boleh kamu ketik jawabannya di kolom yang disediakan atau kamu tulis di kertas terus di upload per soal. Jadi misalnya pilihan gandanya nomor 5 misalnya gitu ya. Jadi kamu yang ditulis di kertas tuh yang nomor 5 aja yang difoto lalu diupload ke Moodle. Tidak ada soal pembuktian rumus tidak ada. Pesawat lihat nanti ya. Sepertinya enggak. Diagonal gitu boleh pakai rumus teorema. Iya boleh pakai rumus teorema Pythagoras kalau mencari diagonal persegi atau diagonal persegi panjang. Oke anak-anak, waktu kita udah lewat 9 menit ya, karena nanti kamu mengerjakannya sampai 10.30 ya, paling lambat 10.35 harus sudah di submit ya. 11.35 sorry. Karena kan waktu kita sampai 11.30 ya, kalau bisa sih 11.30 yang udah submit. Oke, itu saja untuk reviewnya anak-anak. Sebelum mulai kuis, mari kita berdoa. Nah, nilainya tidak langsung keluar. Nah, karena itu campuran ya, ada pilihan ganda, ada soal esai. Nilainya akan nanti Miss kan periksa dulu yang esainya, setelah itu baru Miss coba keluarkan di Moodle. Kalaupun Miss belum ini di Moodle, berarti mungkin hari Senin Miss akan umumkan nilainya. Miss chat satu persatu private di Zoom meetingnya ya. Oke? Begitu ya, jadi tunggu nilainya paling lambat hari Senin. Oke anak-anak, mari kita berdoa dulu. Boleh Miss minta tolong Abi pimpin kita dalam doa, Abi. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami akan mulai pelajaran matematika. Tuhan tolong berkati kami dari awal hingga akhir agar kami bisa mengikuti pelajarannya dengan baik. Tuhan juga tolong, bisa hari ini kami akan menjalani kuis. Tuhan tolong berkati kami supaya kami bisa mengerjakan dengan baik dengan juga dia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Thank you Abi. Silakan mulai buka Moodle kalian dan mengerjakan soal kuisnya. Hanya bisa 1 kali percobaan saja. Ya. Kemudian tolong jaga kejujurannya. Ini kerjakan sendiri, nggak boleh tanya teman. Kerjasama juga nggak boleh. Dan tidak boleh lihat buku. Ya. Pure kalian mengukur kemampuanmu sampai seberapa kamu ingat, seberapa kamu paham ya. Oke, itu saja anak-anak. Selamat mengerjakan. Semangat. Kerjakan dengan teliti ya, pelan-pelan aja, masih ada waktu 1 jam. Tuhan memberkati. Shalom, selamat siang anak-anak. Bisa dengar suaranya Miss? Bisa kasih reaction yang sudah ada di depan Zoom? Oke, terima kasih untuk responnya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa.
Kita satu dalam doa. Selamat siang Bapak, kami mengucap syukur buat siang hari ini. Bapak, kami boleh kembali belajar seni budaya. Kiranya Engkau sendiri yang menolong kami dalam kelancarannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat siang anak-anak semuanya. Sebelum Miss mulai untuk belajar, Miss akan absen dulu ya. Karena ini ternyata setelah Miss cek dari tugas kalian membuat poster minggu lalu ternyata ada banyak yang belum mengumpulkan. Oke, bisa kasih reaction Cornelius Hari. Hari ini kita buat poster kesehatan. Miss akan buka di sini karena ini masih hidden. Oke, Miss stop share ya. Hari ini kita mau buat poster tentang kesehatan. Sambil Miss buka untuk settingnya. Oke. Kalian bisa sambil buka di Moodle. Di situ ada membuat poster. Kalau yang minggu lalu membuat poster tentang lingkungan, hari ini kita mau buat poster tentang kesehatan. Tapi sebelum masuk ke situ, kita akan bahas dulu sedikit yang ada di buku. Yang ada di buku kalian. Miss akan share screen. Silakan sambil dibuka bukunya ya. Membuat poster. Untuk membuat poster, kita sudah bahas konsep poster, ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Untuk syaratnya sudah minggu lalu, ya. Nah, kita masuk di alat dan bahan. Jadi untuk alat dan bahan dalam membuat poster ini tergantung dari poster yang mau kita buat. Apakah kita membuat poster manual atau poster digital? Kalau kita mau membuat poster manual, berarti kita membutuhkan peralatan manual seperti pensil menggambar, kemudian pulpen, kemudian kuas lukis ya. Kuas lukis, kalau kita mau menggunakan cat air atau cat minyak dan lain-lain. Tapi kalau kita membuat poster digital, kita memerlukan komputer, ya. Jadi di sini kalian lihat alat dan bahan, ini pensil menggambar, pulpen, kuas lukis dan juga komputer, ya. Kalau kalian lihat di sini pensil menggambar, mungkin nanti kalau kita ada ujian, kalian jangan bingung kalau misalnya ada pertanyaan seperti alat yang digunakan dalam membuat poster yang memiliki ukuran 2B, 6B, berarti itu pensil untuk pensil menggambar. Ya. Kemudian kalau pulpen, pulpen ini membuat gambar dengan karakter yang tegas pada garis-garis gambarnya. Ya. Untuk kuas lukis kalian bisa lihat di contohnya di bawah. Kuas digunakan untuk membuat poster berbahan kain ataupun jenis kanvas yang biasanya untuk membuat sebuah lukisan. Untuk membuat poster dengan bahan kuas terdiri dari dua macam cat. Cat minyak dan cat berbahan dasar air. Nah, kalau poster digital, mungkin kemarin ada beberapa Miss lihat itu poster digital bagus-bagus ya. Itu berarti menggunakan komputer ya atau gadget lainnya. Bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah ada. Oke, untuk tugasnya kalian boleh membuat poster manual, boleh membuat poster digital. Tapi, sebentar. Miss perbaiki dulu.
Sebentar ya. Oh ya, untuk poster boleh manual, boleh digital, tapi mengharuskan untuk yang poster digital, kalian hanya boleh menggunakan aplikasi, tidak boleh download dari Google. Ya, Miss akan cek nanti. Yang download dari Google harus ngulang. Kalian kalaupun misalnya digital, kalian harus buat dengan aplikasi, ya. Oke, itu alat dan bahan. Kemudian di sini ada rangkumannya, ya. Kalian di bahasa Indonesia juga sudah belajar tentang poster ya, apalagi untuk TD Live, kalian untuk materinya adalah membuat iklan ya, berupa poster atau video. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang tugasnya atau tentang poster? Poster sudah dijelaskan berarti di bahasa Indonesia dan juga seni budaya. Oke, di sini Miss kalau buat poster dengan aplikasi boleh download gambar dari aplikasi. Biasanya kan di aplikasi itu sudah ada gambar-gambar, itu nggak apa-apa. Tapi kalau ada kan yang poster sudah jadi di Google dan lain-lain, itu nggak boleh ya. Karena itu nanti akan kedetek di poster yang sudah ada di Google ya. Jadi untuk kalian buat posternya menggunakan aplikasi, boleh kalian di aplikasi itu biasanya ada gambar-gambar ya. Itu boleh menggunakan itu, tapi nggak boleh yang sudah jadi poster kemudian kalian download, itu nggak boleh. Pakai kanvas boleh, yang mau pakai kanvas boleh. Tapi di sini Miss menyarankan mungkin menggunakan kertas atau buku gambar ya. Mungkin kalau Miss saya sudah siapkan kanvas, boleh silahkan menggunakan kanvas ya. Kalian foto, kalian upload di Moodle. Nah, untuk hari ini kalian membuat poster yang berhubungan dengan kesehatan. Poster yang berhubungan dengan kesehatan misalnya apa? Rajin gosok gigi, kemudian rajin mandi, bisa potong kuku, kesehatan apalagi? Kesehatan gigi, kesehatan kuku, kesehatan rambut ya, atau makan sayuran, makan yang sehat, yang bergizi ya, yang berhubungan dengan kesehatan ya, tidak boleh merokok ya, dan lain-lain. Intinya berhubungan dengan kesehatan. Oke, ini ada pertanyaan kesehatan mental boleh nggak, Miss? Misalnya apa? Kesehatan mental misalnya apa? Ya, tulis di chat aja. Oke anak-anak, jadi intinya berhubungan dengan kesehatan. Kalian boleh apa saja, yang penting itu adalah kesehatan. Jangan sampai temanya kesehatan, tetapi pesan yang mau disampaikan adalah jangan buang sampah sembarangan. Saya lihat kayak gitu. Atau mungkin itu kan lingkungan ya. Atau mungkin tentang kesehatan tapi pesannya adalah tidak korupsi, mengajak tidak korupsi, itu nggak nyambung ya. Jadi kalau kesehatan ya, sesuai dengan tema. Gambarnya bagus, tapi nggak sesuai dengan tema, ya nilainya nggak maksimal. Temanya kesehatan, tapi isi pesannya adalah seperti tadi, mengajak untuk tidak korupsi, kayak gitu. Itu udah ke sosial, bukan ke kesehatan lagi. Oke, ada yang mau ditanyakan dari tugasnya? Untuk yang bingung bisa sambil buka di Moodle ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan berarti sudah mengerti ya. Berapa orang sudah mengerti bisa kasih reaction? Boleh manual, boleh digital ya, tapi nggak boleh download yang sudah jadi langsung dari
Google dan lain-lain nggak boleh. Oke, terima kasih. Berarti sudah banyak yang mengerti. Silahkan kalian bisa mulai dikerjakan, ya. Boleh menggunakan kertas, boleh menggunakan buku gambar, boleh kalian menggunakan aplikasi. Oke, untuk pertanyaan bisa tulis di bagian chat ya. Oke, anak-anak, Miss sudah cek di Moodle, sudah ada beberapa yang mengumpulkan. Di situ Miss sudah langsung kasih nilai, ya. Ada satu yang terakhir yang Miss belum kasih nilai, sebentar Miss akan kasih nilai ya. Oke, sambil Miss kasih nilai. Ya. Oke, yang sudah kumpul, Miss sudah kasih nilai, ya. Oke, yang belum kumpul, silahkan kalian kirim dulu seberapa jadinya, atau kalau misalnya kalian gambar dengan manual, silahkan difoto seberapa kalian selesai, silahkan bisa diupload. Nanti waktu penyelesaian Miss akan buka ruang kembali untuk kalian bisa mengumpulkan hasil jadinya. Ya, silahkan yang belum selesai tetap kalian fotokan, kalian upload, ya, kasih keterangan belum selesai, ya. Nanti Miss akan buka untuk room yang baru, kalian bisa kumpulkan untuk yang sudah selesai. Oke, bisa dimengerti ya anak-anak ya. Berapa orang yang masih di depan Zoom? Silakan bisa kasih reaction. Oke. Terima kasih untuk responnya ya. Anak-anak, untuk seni budaya ya, seni budaya untuk berikutnya kita akan masuk di bab berikutnya ya. Jadi nanti kita akan masuk di komik. Di situ nanti untuk materi teorinya ya, latihan soalnya nanti akan digabungkan untuk poster dan komik ya, karena itu materinya sangat sedikit sekali. Jadi nanti untuk latihan soalnya komik dan poster jadi satu ya, tapi untuk tugas gambarnya yang akan berbeda. Oke anak-anak, ada yang mau ditanyakan untuk tugas hari ini? Nggak ada? Sudah mengerti semua ya? Oke, kalau begitu untuk seni budaya hari ini sampai di sini. Kita akan bertemu di pembelajaran berikutnya. Kita tutup dengan doa. Kita belum berdoa, jangan leave dulu. Miss minta tolong salah satu pimpin doa, bisa Karsten, adakah? Karsten? Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sudah memberi kita kesehatan dan kepintaran untuk hari ini. Jalan nama Tuhan Yesus, sekarang lagi berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih ya. Karsten sudah pimpin kita berdoa. Oke, anak-anak, terima kasih untuk hari ini ya. Terima kasih untuk perhatian kalian. Tuhan Yesus memberkati. Silahkan bisa live.